Yang saya muliakan Bapak Uskup, eh, Bapak Imam-Imam dan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, izinkan saya sharing mengenai perjalanan rohani saya pulang kembali kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Awalnya saya adalah seorang yang non-katolik dari Buddha ya. Lalu saya di SMP kelas 1, saya dibaptis Katolik karena masuk sekolah Katolik. Namun saat itu saya tidak memahami imam kekatolikan karena mungkin kurang jelas mengenai Ekaristi. Karena mungkin juga karena teman-teman juga banyak yang Katolik. Dan karena kurangnya pemahaman imam kekatolikan, ketika SMA kelas 2, saya diajak oleh teman saya untuk pindah server. Ya, kami diajak ke sebuah persekutuan doa yang kali itu sangat semarak di Jakarta, di mana-mana. Persekutuan doa ini memang beraliran karismatik ya, tapi non-katolik. Dan dikatakan sangat excited ya, penuh semangat, penuh sharing firman Tuhan, pujian penyembahan yang luar biasa, dan hal-hal lain yang menurut saya waktu itu adalah sesuatu yang belum pernah saya alami seperti penglihatan, nubuatan, dan lain-lain. Akibatnya saya berpindah ke denominasi yang lain itu selama 35 tahun. Dan saya bertumbuh di sana, menikah di sana, punya 2 anak juga di sana, dan mereka semua melayani di sana. Dibaptis ulang nggak Pak? Iya, dibaptis ulang Romo. Dan kilas balik kembali ke Katolik adalah ketika COVID melanda dunia ya. Saat itu kita tahu semua WFA ya. Saya mengalami kekeringan rohani ya, walaupun sudah melayani, tapi hati saya merasa kok ada sesuatu yang kurang. Kemudian dunia kan mencekam ya, banyak kematian, termasuk ipar saya juga meninggal karena COVID. Dan saya digerakkan Tuhan untuk belajar keimanan kembali. Waktu itu banyak undangan Zoom dari pengajaran Alkitab dari berbagai denominasi, dan juga di YouTube juga banyak pelajaran-pelajaran. Saya ikuti semuanya, termasuk perdebatan-perdebatannya. Sampai suatu saat saya mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa aliran yang saya ikuti saat itu salah. Tidak sesuai lah, tidak sempurna sesuai dengan Alkitab. Nah, lalu saya penasaran, apanya yang salah nih ya? Saya pengen tahu point of view mereka itu bagaimana. Karena mereka menawarkan kursus, saya ikut kursus. Kursus dari denominasi tersebut kurang lebih selama 9 bulan. Dari situ saya mengetahui ternyata ajarannya ternyata berbeda dengan yang saya yakini waktu itu. Akibatnya saya mengalami penasaran lagi, saya mengikuti kursus-kursus lain dari berbagai Bible study yang lain, termasuk sampai belajar ortodoks Koptik dan ortodoks Yunani. Ini belum di Katolik nih Pak ya, masih Belum, di server lain. belum. Setelah belajar semuanya itu membuat saya pusing kepala, Romo. Pusing 8 keliling, bukan 7 keliling. Sampai ke Koptik. Koptik dan Yunani. Wih. Ya, jadi semua itu saya pelajari sampai saya bingung yang mana yang benar ya, karena semuanya berbeda satu sama lain. Lalu akibatnya saya memperdalam, mempelajari kembali dengan riset sejarah gereja tentang patrologi dan lain-lain. Saya menemukan benang merahnya. Benang merahnya adalah sesuai dengan tradisi apostolik, konsili-konsili saya baca gitu ya. Saya menemukan ada 2 yang hampir sama, yaitu Katolik dan Ortodoks ya. Di mana mereka hampir mirip lah, hampir 100% sama kecuali mengenai kepausan dan filioque ya. Dan kalau yang lain itu berbeda dengan Katolik dan Ortodoks. Mereka bervariasi macam-macam pengajarannya. Jadi akibatnya saya memfokuskan diri belajar memperdalam di Ortodoks dan Katolik. Nah, dari belajar kedua ini, kenapa saya memutuskan ke Katolik? Ya, pertama udah pasti karena awalnya saya adalah Katolik ya. Karena yang pertama adalah bersumber dari firman Tuhan sendiri, di mana ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kalian? Lalu kan hanya Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan respon Tuhan Yesus berkata, engkau Petrus, di atas engkau akan kubangun gerejaku. Aku akan memberikan
kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terikat di surga. Ini menunjukkan bahwa ada wewenang atau otoritas yang diberikan hanya kepada Petrus. Kunci itu melambangkan otoritas untuk penggembalaan. Nah, kita tahu memang Petrus itu kan lemah ya, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, tapi ingat ketika Petrus bertobat, Tuhan Yesus bilang, ingatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika engkau insaf, ingatkanlah saudara-saudaramu. Berarti Tuhan Yesus tetap memilih walaupun Petrus lemah. Ya, maka ketika Tuhan Yesus bangkit dan menemui murid-muridnya di tepi pantai, Tuhan Yesus menanyakan kembali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sebanyak 3 kali. Petrus mungkin malu ya, karena pernah menyangkal diri, dia merasa tidak layak menjadi gembala. Tapi Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak pernah salah ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya menggembalakan gereja yang Tuhan dirikan. Kenapa Tuhan Yesus nggak milih Yohanes yang lebih setia? Ya, sampai di kayu salib kan Yohanes setia, sedangkan Petrus kabur entah kemana ya. Tapi Tuhan Yesus tetap memilih, kau Petrus kudirikan gerejaku. Dan kita juga tahu ketika khotbah pertama, Petruslah yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan Petruslah yang menyelesaikan masalah di konsili pertama di Yerusalem mengenai sunat ya orang-orang Yunani. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mendirikan gerejanya di atas Petrus. Dan kalau lihat dari sejarah dunia selama 2000 tahun, saya menilai Katolik itu bertahan selama 2000 tahun. Walaupun badai, gelombang, ya di mana-mana ada ya kelemahan pernah terjadi, dosa pernah terjadi, paus mungkin ada yang salah pernah terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya karena janjinya, aku menyertainya sampai akhir zaman. Jadi saya dari situ mantap memilih Katolik, bukan ke Ortodok. Tadinya sempat mau ke Ortodok, tapi saya berpikir Katolik itu ada di seluruh dunia, karena sifat gereja adalah universal kan, di mana-mana ada, ibadahnya sama, misanya sama. Kalau di Ortodok, saya kemana gitu belum tentu ada. Jadi saya mantap kembali ke Katolik. Jadi saya bangga sekarang menjadi orang Katolik. Ya. Kedua, hal yang membuat saya mantap balik ke Katolik adalah firman Tuhan sendiri. Ya, ketika Tuhan mengajarkan tentang roti surga yang turun dari surga ke bumi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti surga, apabila kamu makan tubuhku dan minum darahku, engkau akan menerima hidup yang kekal. Aku di dalam engkau dan ia di dalam aku. Dan aku akan bangkitkan dia sampai akhir zaman. Dan ini berbicara tentang kehadiran nyata tubuh Tuhan di dalam Ekaristi. Kalau saya dulu pahami di pemahaman saya sebelumnya, semuanya mengajarkan Ekaristi atau perjamuan kudus itu hanyalah simbol atau lambang, bukan kehadiran nyata Tuhan. Tapi kalau di Katolik dan Ortodok dan juga mungkin Lutheran awal ya mengajarkan Ekaristi adalah tubuh, benar-benar tubuh Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena ketika Tuhan mengajarkan demikian, banyak 70 muridnya itu mengundurkan diri yang mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus ini keras dan kelihatannya kok kayak kanibalisme ya, memakan tubuh manusia. Tapi tidak, Tuhan Yesus menyatakan ini benar-benar tubuh Tuhan. Dan saya akhirnya mempelajari tentang Ekaristi. Ekaristi adalah bagi saya keselamatan. Karena Tuhan Yesus yang berjanji, barang siapa makan dagingku, dia akan selamat. Ya, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman dan aku akan menerimakan kehidupan yang kekal. Bagi saya keselamatan bukanlah hasil perbuatan baik saya, tapi anugerah Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi saya merasa yakin, kalau saya Ekaristi, saya akan diselamatkan. Jadi bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan. Pengertian saya sebelumnya ketika saya beribadah, saya memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, bagaimana saya menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi saya tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan karena kita manusia berdosa.
Bagaimana caranya menjadi serupa sama Tuhan? Caranya adalah dengan ekaristi. Kita makan dagingnya, kita akan menjadi serupa dengan Dia dan pasti kita akan diselamatkan. Jadi saya juga memahami belajar tentang metafisika ekaristi. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita disatukan oleh gerejanya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena bagi Tuhan tidak ada masa lampau, sekarang, dan masa depan. Tuhan di luar ruang dan waktu. Ketika kita ekaristi, kita dipersatukan gerejanya dari dulu sampai sekarang, dipersembahkan kepada Bapa sebagai korban. Ini menggenapi Maliaki 1 ayat 11. Dari terbit sampai malam terbenam, ada korban yang dipersembahkan kepada Bapa dan kita menjadi satu. Betapa indahnya pemahaman ini sehingga saya semakin mantap bahwa yang gereja yang menyediakan ekaristi adalah menurut saya ya gereja yang tepat yang Tuhan Yesus dirikan. Ya, kemudian saya mau bersaksi tentang keluarga saya ya. Ketika saya belajar itu, istri saya nyuri-nyuri dengar ya. Memang dia tidak ikut kursus, tapi dia sering mendengar pelajaran yang saya ikuti. Akibatnya dia tercerahkan dan mengambil keputusan untuk ikut katekisasi tahun 2022 dan dibaptis secara Katolik tahun 2023. Puji Tuhan. Anak-anak, Nah, sekarang saya cerita anak-anak. Ketika saya dan istri sudah menjadi Katolik, kita cerita ke anak-anak kami yang ada di Sydney, mereka sedang kuliah. Lalu kita ceritakan dan anak-anak saya kecewa. Kenapa? Karena kita yang mendidik mereka menjadi non-Katolik dan kita mengajari mereka bahwa Katolik itu menyimpang. oh sempet gitu Bapak dulu, Iya, ngajarin Katolik menyimpang. ya, termasuk saya juga mengatakan kepada Ibu Heni telah menyimpang. Oh ngatain ketua panitia? Iya. Beraninya. Lalu akhirnya anak saya sedih dan menangis dan mereka berdoa supaya kami kembali ke jalan yang benar. Lalu saya bilang, saya berdua dengan istri bilang kepada anak-anak kami, tidak apa-apa kalian tetap di gereja kalian, kami sekarang di Katolik. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kebetulan anak kami itu dua-duanya pelayan di gerejanya ya, di gereja Australia yang sangat terkenal, yang lagu-lagunya juga banyak dipakai di kalangan karismatik ya. Mungkin tidak sebutkan namanya tapi sudah pada tahu. Anak pertama saya guru sekolah minggu dan anak kedua saya singer di sana. Dan saya berdua dengan istri doa rosario setiap hari selama 1 tahun untuk anak kami. Dan puji Tuhan, anak saya yang pertama itu tiba-tiba punya kegerakan ya untuk mencari tahu kenapa bapaknya jadi sesat gitu. Akhirnya dia membeli banyak buku dan mempelajarinya. Dan Tuhan kasih jalan, dia bertemu dengan teman sekolahnya ya, yang dari Koptik, Ortodok Koptik. Lalu temannya ini mengajak Bible study di gereja Ortodok Koptik. Dan ketika anak saya mempelajari, dia bilang kepada kami, kok pelajarannya mirip dengan yang kami sampaikan ya. Kok bisa beda dengan yang selama ini dia pemahaman begitu. Akhirnya dia ikut Bible study terus di sana dan tertarik untuk masuk ke Ortodok Koptik. Nah, lalu istri saya menyarankan ke anak saya, coba deh kamu ke Katolik, karena kan Koptik kan budayanya memang Timur Tengah, walaupun apostolik, tapi kan budayanya mungkin nggak sesuai dengan universal. Sedangkan kalau Katolik kan di seluruh dunia ada gitu ya. Anak saya bilang saya tidak punya teman Katolik. Ya. Lalu kita berdoa terus, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Istri saya menyarankan dia ke katedral di sana. Kamu datang lagi ke misa sendirian nggak apa-apa, coba duduk di sana dengerin. Puji Tuhan, ternyata dari sekian banyak orang yang datang, mungkin ada 1.000 sampai 1.500 ya kalau misa di katedral sana, ada orang wanita di sebelahnya, itu orang Indonesia. Ngobrol punya ngobrol, orang ini adalah katekis. Gereja Komunitas Indonesia di Sydney di bawah bimbingan Romo Handoko atau Mohan. Ngobrol-ngobrol lah anak saya dengan dia dan menjadi teman. Lalu anak saya tertarik ikut katekisasi yang diajak oleh temannya itu. Puji Tuhan,
tahun 2023 anak saya dibaptis di sana. Dan sekarang dia sudah melayani sebagai lektor dan ikut kur ya di sana. Dan saya mau cerita anak saya yang kedua. Anak saya kedua ini juga kita sarankan ikut katekisasi walaupun tidak mau dibaptis tidak apa. Kalau dia mau tetap di gerejanya juga tidak apa, tapi ikut katekisasi saja temenin kakaknya. Dan anak saya ini agak pride karena dia pelayanannya sebagai singer. Untuk menjadi singer di gereja itu audisinya sangat ketat sekali, seleksinya sangat ketat sekali. Kalau tidak salah itu sampai dengan 1 tahun, kalau sudah lulus baru bisa tampil di panggung. Dan dia merasa itu sebuah kebanggaan dan dia punya komunitas juga cukup kuat sekali ya. Lalu kita tetap berdoa rosario, sampai sekarang juga saya dengan istri tiap hari doa rosario. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan dia bilang begini kepada kakaknya, kok saya merasa kekeringan di hati saya ya. Boleh ya Ci, panggilnya saya ikut pelajaran Alkitab di komunitas gereja Katolik. Lalu diajaklah anak saya yang kedua ini. Dan entah kenapa ya, dia telepon kita, dia bilang pelajarannya bagus ya, katanya. Jadi terbuka katanya. Dan puji Tuhan tahun 2024 kemarin dia sudah mulai ikut katekisasi dan Paskah tahun ini dia dibaptis secara Katolik. Lalu dia kan posting nih kegiatannya di Instagram. Leadernya yang di gereja lama mengetahui. Ditanya, kamu ini sekarang mau bagaimana, di Katolik atau di kita gitu ya. Anak saya bilang, boleh gak ya saya gerejanya di Katolik tapi tetap melayani sebagai singer di gereja. Leader itu bilang, sebaiknya jangan, kamu harus pilih salah satu. Dan puji Tuhan anak saya memilih saya di Katolik. Dia melepaskan tanda kutip kemuliaannya ya di panggung dan sekarang dia ikut pelayanan kur di gereja Katolik di Sydney. Jadi ya itulah kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Intinya adalah saya balik ke Katolik karena Ekaristi menjamin ya, karena Ekaristi itu menguduskan kita. Makanya saya tidak heran ya, di Katolik dan juga di Ortodok ya, kenapa banyak santo dan santa? Karena Tuhan menguduskan kita lewat Ekaristi. Kadang saya iri dengan romo-romo yang tiap hari bisa Ekaristi. Semakin kudus romo. Ya Bapak juga bisa. Kalau saya hanya makan soto kudus. Jadi kalau tiap hari bisa Ekaristi, kita bersatu dengan Tuhan. Bisa serupa dengan Tuhan. Tuhan menggerakkan dari dalam kita menjadi seperti Dia. Bukan seperti dulu saya berusaha keras untuk menjadi orang yang baik. Tuhan yang membuat saya menjadi baik dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi ya wajarlah kalau di kita Katolik ada santo dan santa. Kalau di luaran sana kan adanya hanya santoso dan santana.